Shalom semuanya. Shalom. Selamat hari Minggu, puji nama Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi yang cerah, secerah kasih Tuhan. Amin. Dan pagi hari ini kita bersyukur kita boleh datang ke hadirat Tuhan. Kita mau puji dan puja nama Tuhan. Dan sebentar juga kita akan bersatu dengan tubuh dan darah Kristus. Mari kita akan mempersiapkan hati kita. Saya mengundang Bapak Ibu Saudara semua untuk bangkit berdiri. Kita akan menyerahkan ibadah kita dari awal, pertengahan, sampai pada akhir. Haleluya. Sungguh kami bersyukur dan berterima kasih untuk pagi yang cerah yang Tuhan jadikan. Tuhan, kasih-Mu begitu indah, kasih-Mu begitu luar biasa di pagi hari ini. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu. Kami akan ibadah, kami akan memuji, membesarkan nama Tuhan. Sebab dari itu, sucikan, kuduskan setiap hati dan pikiran kami, bahkan seluruh hidup kami, supaya pada pagi hari ini kami layak menghadap hadirat Tuhan, layak untuk meninggikan Allah kami, Raja di atas segala raja. Kami kan agungkan Engkau, kami kan akan besarkan nama-Mu Tuhan. Sebab dari itu kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan sampai kepada akhir. Roh Kudus, Engkau yang mengurapi dan memberkati ibadah kami. Amen. Sehingga setiap kami boleh merasakan lawatan Roh Allah terjadi di tempat ini, menjamah setiap hati dan pikiran umat-Mu yang hadir saat pagi hari ini. Buat setiap kami sudah siap untuk menyambut Engkau Tuhan. Amen. Kami siap angkat suara bagi-Mu. Kami juga siap terima berkat firman Tuhan. Kami juga siap terima berkat perjamuan kudus saat pagi hari ini. Segala kuasa yang bukan dari Tuhan, yang masih ada di dalam hati dan pikiran kami, yang membuat kami tidak terkonsentrasi kepada Tuhan, bersama-sama kami patahkan, hancurkan dalam nama Yesus Kristus. Roh Kudus saja yang ada di tengah-tengah kami dan memberikan keteduhan buat kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bekerjalah ya Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami buka ibadah kami. Haleluya, amin. Silahkan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, pagi hari ini kita boleh berkumpul di rumah Tuhan. Kita mau refresh, kita mau kembali merecharge diri kita untuk dipenuhi oleh Roh Kudus, untuk dipenuhi oleh semangat dalam menjalani hidup kita. Tapi kita mau mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Biarlah Tuhan hadir di tempat ini, menjamah setiap kita. Biar kita leluasa juga memuji nama Tuhan dan menyembah, meninggikan nama Dia. Sebab oleh darahnya kita bebas, kita dimenangkan, kita beroleh keselamatan. Mari persiapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Ku bebas.
dosa dan kesalahan kita perbuat, dari hal yang terkecil sekalipun. Seringkali kita berbuat dosa, menyakiti hati Tuhan, menyakiti hati saudara kita. Terlebih lagi, kita sering gagal dalam menjalankan apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam hidup kita. Tapi Dia mau mengampuni, Dia mau memaafkan setiap kesalahan kita.
pada bersuka cita pagi hari ini? Amin. Kita tahu bulan ini bulan Agustus, kita akan segera menyambut kemerdekaan. Kita mau semangat dari awal bulan ini, kita mau semangat terlebih lagi untuk memuji Tuhan. Amin. Amin. Mari kita saudara, kita mau angkat pujian yang mengatakan, serukan namanya. Sebab Tuhan kita, Tuhan yang maha besar. Amin. Haleluya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Saya mau dengar sebelah kiri saya dulu. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Sambil kanan bertepuk tangan. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Ayo mama, sebelah kanan saya. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Haleluya. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan, dia hidup dan berkuasa. Sama-sama kita nyanyikan. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Serukan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. 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 Haleluya. Saudara belum capek kan? Belum. Ayo kita mau lebih gerak lagi buat Tuhan. Sebab dia yang memberi kemenangan atas kita. Haleluya. Yesus perkasa. Dia yang telah membuktikan kasih-Nya kepada kita. Bukti kasih-Nya, dia menyelamatkan kita. Tak terlukiskan perbuatan, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, maha besar tiada bandingannya. Lagi tak terlukiskan, tak terlukiskan perbuatanmu,
terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada bandingannya, tak terlukiskan perbuatanmu, tak terselami pemikiranmu, karena Kau Tuhan di atas segalanya, Maha besar tiada. Bersama-sama suarakan, Yesus perkasa, Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya, bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Yesus perkasa, yang telah membuktikan kasih-Nya sungguh hebat, tiada bandingannya, bersorak-sorai bagi Raja mulia yang berikan kemenangan atas kita. Haleluya, 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 haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Haleluya. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Yang pertama, mari kita persiapkan dan kita akan berdoa bersama-sama terlebih dahulu. Terima kasih Bapa yang baik untuk setiap berkat yang Tuhan sudah limpahkan kepada kami sehingga kami dapat menikmatinya, Tuhan. Tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Kiranya Kau berkati setiap tangan-tangan yang memberi dengan hati yang tulus, dan biarlah Tuhan berkati berlipat kali ganda, Tuhan. Biarlah apa yang kami berikan dengan hati yang tulus dan sungguh-sungguh ini, Tuhan, biar nama-Mu semakin dipermuliakan, Tuhan. Dan biarlah kami juga bisa menikmati berkat-berkat Tuhan yang lainnya, Tuhan. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan persembahan ini hanya ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Kepada yang bertugas saya persilakan untuk melayani. Mari kita angkat pujian. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, tiada berkesudahan kasih setiamu, tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Sama-sama kita nyanyikan. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik,
berbicara. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati dan pikiran kita. Namun sebelum itu kita akan mendengarkan persembahan pujian yang akan dibawakan oleh omah-omah tercinta kita. Saya undang untuk omah-omah untuk maju ke depan.
Haleluya, pujian yang indah yang dibawakan oleh omah-omah tercinta kita. Dan biarlah melalui pujian ini, saudara, kita semua diingatkan untuk jangan pernah tinggalkan Bethlehem, atau jangan pernah tinggalkan ibadah, jangan pernah tinggalkan kebaktian, karena disitulah Tuhan memberikan kita peneguhan, kekuatan. Ingat itu, saudara. Haleluya. Selanjutnya kita akan mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Sebab hanya nama Yesus yang memberikan pengharapan, hanya nama Yesus yang memberikan kekuatan, hanya nama Yesus yang memberikan kepastian. Di saat tiada jalan, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Kembali ke Tuhan, sebab hanya Dia sumber pertolongan kita. Saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Pahitnya kenyataan, pahitnya kenyataan, dan tak mampu berjalan, dan tak mampu berjalan. Yesus ada di sana, Yesus ada di sana dan memberiku jawaban. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku pengharapan. Hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, hanya nama Yesus, berikanku kepastian. Saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menyanyikan ini dengan sungguh dan hati yang percaya. Sebab hanya di dalam namanya ada kepastian, ada jalan keluar, ada pengharapan. Amin. Dia tidak akan membiarkan kita jatuh sendirian, Kasih Tuhan. tapi Dia akan mengangkat kita. Haleluya, saat tiada jalan, hadapi persoalan, Yesus ada di sana dan memberi
Sungguh kami menyadari bahwa hidup tidak mudah. Tapi kami yakin dan percaya selama kami tidak goyah mengikut Tuhan, maka Tuhan yang akan menguatkan kami dalam segala situasi dan kondisi. Sekarang berfirmanlah Tuhan, agar kami boleh semakin mantap untuk mengikut Tuhan, menjadi murid Tuhan, dan melayani Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Pagi ini saya bicara tentang followers atau disciple, pengikut atau murid Tuhan. Ya, kita ini sebenarnya pengikut, followers atau disciple, murid. Ya, karena hampir banyak orang ketika dalam Alkitab mencatat ketika Yesus ada di suatu tempat, banyak orang yang ikut Yesus. Saat-saat tertentu ketika Tuhan berbicara keras, banyak orang yang meninggalkan Yesus. Nah, kita lihat di sini. Baik, kita buka beberapa ayat sebagai dasar kita pada pagi hari ini. Ayo. Di dalam Yohanes pasal 6 ayat 60. Yohanes pasal 6 ayat 60. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan buat Bapak Ibu semua ya. Yohanes 6 ayat 60. 60 sampai berapa tadi? Iya. 60 sampai 66 ya. Murid-murid yang mengundurkan diri di Galilea. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras benar. Siapa yang sanggup mendengarkannya? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu mengguncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu ada dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Semua orang Kristen merasa murid Yesus, termasuk ini saudara. Ini peristiwa sudah sekian kali Tuhan Yesus membuat mujizat, termasuk 5 roti dan 2 ikan. Tapi kali ini ternyata ada kasus lain, ya. Kasus lainnya ternyata ada banyak yang mengaku murid Yesus ternyata nggak tahan dengan omongan Yesus. Nah, saya mau sedikit buka pemikiran kita tentang sebuah survei. Ya. Ini sebuah penelitian tahun 2017. Jadi kalau sudah 5 tahun lebih ini sebenarnya ya. Dan pasti akan berubah nih jumlahnya. Jumlah orang yang beragama Kristen tahun 2017 itu 2,3 miliar. Ini masih tertinggi di antara agama-agama yang lain. Namun dari banyaknya orang beragama Kristen dibagi menjadi 2 golongan. 1 pengikut, followers, 2 disciple, murid. Dari 2 miliar lebih ini ketika dipecah menjadi 2, ternyata ada yang hanya ikut-ikutan. Sudah baik sih, mau ikut itu sudah baik. Ya. Mulanya kan ikut-ikutan. Ya.
Tapi jangan berhenti di sini. Tapi ada juga yang menjadi murid, mau memuridkan dan memuridkan dan memuridkan dan memuridkan. Jadi dua golongan ini dari 2 miliar lebih. Ya. Nah, saudaraku, jadi benar saudaraku, orang Kristen itu dibagi dua golongan, mana yang pengikut, followers, mana yang murid. Ya, nah, kita lihat ada beberapa ciri khas dari followers itu apa? Ya, ini sedikit perbedaannya, ya, antara pengikut yang ikut dan yang menjadi murid. Saya tidak mengatakan followers itu nggak baik, nggak penting, nggak bagus. Bagus sih, karena hampir semuanya kita mulainya juga dulu dari sono kan, dari ikut teman, ikut orang tua, ya, dan yang lain-lain. Nah, di sini perbedaannya, saudara, followers, pengikut itu ada apanya nih? Dimulai tandanya ada apanya. Ya. Ada banyak orang yang pergi ke gereja, ada banyak orang yang mengikut Tuhan, ada apanya? Ada 5 roti dan 2 ikan. Ya. Ada apanya? Ada mujizat. Ada apanya? Ada kesembuhan. Dimulai dari situ ada apanya? Ya. Kalau saudara mengikuti seseorang, saudara pasti ingin tahu orang itu kualifikasinya apa, kelebihannya apa. Kalau saudara masuk gereja, saudara akan lihat juga gereja itu ciri khasnya apa. Followers itu awalnya baik-baik aja, sah-sah saja. Ya. Saudara masuk gereja kan saudara juga nggak ingin toh masuk gereja yang nggak benar toh. Pasti saudara tahu, saudara lihat dulu, saudara dengar dulu gereja ini modelnya apa, ya. Gereja ini ngajarinya apa, gereja ini kekuatannya di mana. Jadi ikut dulu, ya, ikut nggak apa-apa, ya. Ada apa di situ? Oh, banyak artisnya di situ, ya. Jadi pendetanya tinggal ngundang minggu pertama artis siapa, kedua artis siapa, ketiga artis siapa, keempat artis siapa, ya. Kira-kira dihitung pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa, untung atau tidak, ya. Ada yang model-model gitu, ya. Jadi setiap minggu pasti ada artisnya, kesaksiannya, bahkan ada stand up comedy yang terkenal juga diundang kemana-mana, saudaraku. Lucu sih, saudaraku. Wah, lucu di situ. Ada yang lawak, ikut ke situ. Yang senang lucu ikut yang lucu. Yang senang serius cari yang serius, mengikut. Ada apanya di situ. Tapi yang kedua, seorang pengikut itu nggak perlu komitmen. Kapan dia ikut, kapan dia meninggalkan, bebas-bebas saja. Itu pengikut. Ya. Dan tadi ketika saudara baca, ketika Yesus ngomong lebih keras sedikit, dikatakan banyak yang kemudian mengundurkan diri. Ya. Kalau saudara udah main di gadget, saudara punya Facebook, pengikut saudara berapa banyak atau tidak ketemu di situ, saudara. Yang memantau saudara, yang melihat saudara, gerak-gerik tulisan saudara, foto-foto saudara, berapa banyak di situ kelihatan. Tapi dia nggak perlu sepanjang umur hidup dia untuk mengikut saudara dan saya, enggak. Kapan dia nggak suka sama kita, ya udah tinggalin aja. Orang Kristen juga ada yang model seperti itu, yang follower seperti itu. Ya, kapan saudara datang juga nggak ada yang undang kadang-kadang, tapi kapan saudara pergi juga nggak ada yang suruh pergi. Tahu-tahu ngilang aja, saudara. Seperti itu follower itu, ya. Tahu-tahu datang banyak, tapi pada satu saat hilang semuanya. Ada yang model seperti itu. Gak perlu komitmen. Wah, gimana ya?
supaya gereja ini maju gimana ya? Minimal kalau saya nggak bisa bawa orang lain, saya bawa diri saudara untuk tetap setia. Saya bawa diri saya sendiri untuk tetap setia di tempat ini. Itu komitmen. Ya. Saya nggak bisa membawa orang lain ke gereja ini, minimal saya tidak akan meninggalkan gereja ini. Itu komitmen. Kalau saya tidak bisa membawa orang lain ikut Yesus, minimal saya tidak akan meninggalkan Yesus. Itu komitmen. Ya, tapi bagi follower nggak penting komitmen, ya, nggak penting, ya. Jadi kapan dia mau ibadah, kapan dia nggak mau ibadah, ya nggak mau ibadah, nggak ada hukumnya buat dia, ya. Dan gereja juga nggak bisa apa-apa, ya, nggak bisa apa-apa. Waktu saya ke Surabaya beberapa waktu lalu sama anak-anak, 2 minggu yang lalu, 3 minggu yang lalu ya. Saya masuk ke mall yang paling gede di Surabaya. Dan di lantai yang paling atas itu disewa oleh sebuah gereja yang jadi omongan banyak orang hari-hari ini. Karena caranya, saudara, ya. Cara gaet orang itu wah seperti tahun 80-90-an itu ada satu gereja vacuum cleaner, saudara. Gereja vacuum cleaner itu sedot sana, sedot sini, sedot sana, sedot sini. Yang sono habis dia gemuk, ya. Gerejanya gemuk tapi ngabisin yang kecil-kecil. Lah ini muncul gereja baru, saudara. Ya, nggak saya sebut namanya. Yang pada 3 tahun yang lalu pernah jadi kasus, ternyata mujizat-mujizat yang kelihatannya luar biasa itu settingan aja, saudara. Atau bruk jatuh semuanya, yang jatuh itu teman-temannya sendiri. Ya. Sempat jadi perkara ini. Dan sekarang udah muncul lagi. Waduh, saudara, gerejanya, saudara. Jadi mall itu juga gede, paling atas disewa sama dia. Jadi nggak bisa ngalahin model. Ini gereja baru loh, saudara. Gereja baru daya tariknya luar biasa. Jadi kalau saudara sudah masuk ke gereja itu, saudara masuk ke kota mana, saudara susah mau nginep di mana, di sana ada relawannya, saudara. Untuk cari saudara, temuin saudara, rangkul saudara. Udah diurusin, saudara. Siapa yang gak suka sama gereja seperti ini? Semua suka. Umpamanya saya ini ke Manado, kok nggak punya teman nginep. Tapi saya udah masuk gereja situ, udah buka Manado, dibuka, dikasih info. Itu ada pendeta itu yang pernah ibadah ke kita, coba dicari, samperin, tanya kesulitannya apa loh. Enak loh, seperti itu. Jadi kekuatan gereja ini di situ. Dan relawannya bukan orang-orang tua, anak-anak muda juga. Yang sudah dididik, bukan dicuci otak, dididik bagaimana merangkul jiwa-jiwa yang sudah pernah pergi ke gereja agar di tempat-tempat di kota-kota tidak terlantar. Nah, kita ini gereja GUP susah untuk pakai yang ini, saudara. Ya, sebab apa? Ada banyak anak-anak pendeta gereja GUP yang dari Jawa pindah keluar kota. Kalau nggak ada GUP ya bisa cari gereja yang lain. Tapi kalau ada GUP, hampir rata-rata yang saya lihat nggak pernah mau masuk di GUP. Kan lucu, saudara. Dari Departemen Misi udah keluar, ayo anak-anak pendeta, ayo jemaat-jemaat GUP yang di luar kota coba kasih tahu, kasih nomornya, tetap nggak bergeming. Tak kalah sama gereja satu yang baru ini, saudara. Jadi kalau saudara sudah kena di gereja itu, saudara akan sulit keluar karena pelayanannya begitu bagus. Ya, tapi dia di satu sisi juga nggak mikir ini jemaat ini sudah di gereja atau belum, sudah dibaptis atau belum, sudah berjemaat atau belum, nggak peduli dia. Ya, pokoknya kalau sudah masuk gereja itu susah keluar. Nah, orang-orang yang seperti itu nggak punya komitmen apa-apa terhadap gereja di mana dia lahir. Ya, pokoknya ada apanya tadi? Yang pertama, ada apanya di situ?
Saya terima banyak dari dia. Jadi saya susah untuk keluar dari dia. Nggak perlu komitmen bagaimana membangun gerejanya. Bagaimana membuat gerejanya bertumbuh, berkembang. Nggak ada. Nggak punya komitmen di situ. Yang ketiga, follower itu penggembira aja. Pokoknya dia seneng rame-rame itu udah cukup seneng dia. Beda sama gereja-gereja mainstream ya, gereja kita ini, gereja-gereja yang udah umur itu, GUP, GPDI, ya, yang ada di pelosok-pelosok, yang gereja yang baru-baru tadi nggak pernah mau masuk pelosok, harus di kota-kota, dan mereka jarang punya gereja seperti ini, artinya punya bangunan sendiri, mereka akan sewa tempat, nggak mau susah mereka, nggak mau susah ngurus izin, nggak mau susah untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Mereka seperti jala perangkap di mal-mal itu, kalau orang sudah belanja dan pengen ibadah ya itu yang sasaran mereka. Tapi follower itu penggembira aja. Selain dia nggak punya komitmen, dia juga ada apanya, nyari apa itu, kemudian dia penggembira aja. Pokoknya suka-suka, gembira-gembira. Tapi ketika ada tanggung jawab diberikan kepada dia, lepas dia. Berhenti pada dirinya sendiri. Jadi apa yang dia dapat, apa yang dia terima, baik dari ajaran, dari firman Tuhan, berhenti di dia. Beda dengan disciple. Disciple itu murid. Murid itu apa adanya, bukan ada apanya. Apa adanya, ya ini Tuhan saya seperti ini, saya mau belajar dari Tuhan, saya mau tekun. Murid kan seperti itu, tekun belajar, dan dia punya komitmen. Komitmennya seorang murid belajar supaya teorinya dapat, prakteknya bagus, ya. Belajar supaya dia naik tingkat, itu dia punya komitmen. Kalau seorang pelajar, seorang murid nggak punya komitmen untuk naik kelas, ya bahaya, tetap duduk di situ. Seorang murid terlibat langsung, ya. Proses belajar mengajar, dia terlibat langsung, mendengar langsung. Dalam hal ikut Tuhan Yesus, dia bukan hanya penggembira. Oh karena orangnya banyak, oh banyak yang ikut, ya saya ikut dah. Ya. Tapi dia nggak megang apa-apa juga. Tapi kalau murid dia terlibat langsung. Lalu kalau seorang murid itu dia berdampak buat dirinya, buat lingkungannya. Jadi tidak berhenti pada dirinya sendiri. Nah, berdasarkan firman Tuhan yang kita baca tadi dari ayat 60 sampai 66, maka kita melihat ternyata ada kelompok yang benar-benar murid, ada kelompok yang benar-benar pengikut. Kalau pengikut itu pas dibutuhkan, ngacir, tahu ngacir nggak? Nggak kelihatan batang hidungnya. Kalau pas dibutuhkan, nggak kelihatan. Wah gereja ini punya pengalaman benar punya pengalaman. Bagaimana kita ini punya follower waktu itu banyak loh. Tapi ketika gereja ini pas bangun ya yang kaya-kaya itu pada hilang loh saudara. Pada hilang bener. Jadi yang ada tinggal ibu-ibu sederhana yang jualan-jualan kue, datang untuk bawa semen 1 sak, 2 sak. Ada yang udah Pak Anies nanti makan tukangnya saya yang nanggung. Ya gitu-gitu. Ya. Dia nanggung tukangnya makan, ada yang bawa semen. Dan saya punya catatannya sampai hari ini, saya simpen siapa-siapa yang terlibat dalam pembangunan gereja ini awal-awal. Gerakannya persis dengan gerakan 1000. Jadi setiap hari mereka nabung di rumah mereka masing-masing, minggu dibawa ke gereja untuk nerusin bangunan ini. Ada yang bisa 25.000 setiap minggu, ada yang minggu depannya
20.000, ada yang hanya 10.000 dikumpulin, dan itu saya catat rinci, saya simpen, saudara. Jadi saya ngomong seperti ini bukan ngedebus, nggak ada buktinya, ada buktinya, saudaraku. Ya, ada mama, ya, aduh, kadang-kadang saya pengen nangis melihat sampai gereja ini terbangun. Ya, jadi yang kaya-kaya pada hilang, saudaraku. Tapi giliran ini sudah jadi muncul lagi, saudaraku. Coba bayangin juga, setelah jadi muncul lagi. Tapi bagaimanapun juga kan gereja nggak boleh nolak, saudaraku. Ya, nggak apa-apa. Jadi gereja ini terbangun, saya pikir dari orang-orang yang mau dimuridkan, saudara. Ya, followernya banyak waktu itu, kita kebaktian lebih dari ini. Tapi ketika dibutuhkan, nggak ada orang. Nah, saudaraku, kenapa di sini oma-oma yang nyanyi, yang muda-muda mana nih? Coba. Oma-omanya yang nyanyi-nyanyi. Yang muda-muda nggak pengen nyanyi, nggak pengen terlibat langsung. Yang saya takutin kalau mama sering nyanyi keserimpet kabel loh, saudara. Makanya saya udah ngomong ke Claudia, tuntun itu mama. Ya, udah nyanyi, jangan kau tinggalkan Bethlehem, keserimpet kabel nyampe Bethlehem langsung, saudara. Ya. Udah kabule pating telolangi seperti ini, ya. Dan saya tahu pandangan mama ini kan udah nggak seperti saudara-saudara masih muda, masih jelas ini kabel, karet, masih. Mama ini kabel atau karet hampir sama, saudaraku, ya. Tapi mereka masih bisa nyanyi seperti itu. Nah, jangan kau tinggalkan Bethlehem. Nah, ini kan sentilan buat kita yang muda-muda tuh. Yang muda lah. Kenapa kita nggak bisa nyanyi? Kenapa kita nggak mau melibatkan diri? Nah, kenapa kita hanya suka nonton? Oh, bagus ya oma-oma ya. Ya. Iya, bukan ini nubuat, ya. Ya. Amin, amin. Amin, saudaraku. Amin, ya, amin, ya. Puji Tuhan. Kita ini ibadah kan menyenangkan hati Tuhan. Ya. Bukan kita minta awalnya Tuhan menyenangkan kita. Kita dari rumah udah niat kita mau menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saya mau keluar dari rumah, saya akan bawa diri saya, hati saya mau menyembah Tuhan, saya memuji Tuhan. Itu murid, ada komitmennya seperti itu. Ya. Saya harus jalan kaki, saya harus naik motor, saya harus naik mobil, cari parkir susah, apalagi ada ngantenan di situ. Mobil saya dibaret-baret nggak karu-karuan, udah. Ikut Tuhan ternyata harganya yang mahal, mahal. Terima Tuhan gratis, tapi ikut Tuhan mahal harganya. Menjadi murid juga sama, ya, bayar harga menjadi murid, Kalau follower nggak bayar harga nggak apa-apa, ikut aja deh, ikut. Kemana ada sesuatu yang menarik, ikut. Ada jemaat sini, saudara, yang rela nggak mau ibadah minggu, saudara, tapi mau keliling-keliling dari Senin sampai Sabtu. Rela, saudara. Loh ibadah itu kan gak hanya minggu, Pak. Iya, tapi kan ada apanya? Iya tuh? Ada apanya? Kok sampai Senin sampai Sabtu bisa keliling-keliling loh ya? Tapi giliran minggu gak ada. Ya sampai garu-garu kepala. Ya nggak apa-apa, namanya pilihan ya. Follower itu ya seperti itu ya. Beberapa waktu lalu setia dia di sini. Akhirnya datang malam-malam ke rumah, Pak, sekarang saya nggak bisa hari Minggu karena acara saya banyak.
Saya ketemu tiap hari, saudara. Keliling kemana-mana. Dan ini model follower gini kan banyak, saudara. Makanya saya ngomong, kalau mau supaya gereja ini penuh gampang, saudara, gampang. Kita punya duit, Pak Bud, beli sembako, Pak Bud. penuh tuh. Tapi kan kita nggak mau dasari seperti itu, bukan? Nggak mau kita. Makanya dari awal saya selalu ngomong, di sini hanya ada firman Tuhan, nggak ada embel-embel apa-apa. Jadi murid bayar harga. Apa adanya, gereja ini ya apa adanya, saudara. Adanya seperti ini. Bukan berarti kita nggak mau upgrade nggak ada. Bukan, kita selalu berusaha sebisa mungkin untuk membuat perubahan. Ya, tapi sesuai kemampuan. Nggak mungkin di luar kemampuan kita, nggak mungkin. Sesuai kemampuan. Ya. Yang penting gini, kita bisa menikmati karena tujuan awal kita sudah benar kok. Kita mau mencari Tuhan dan memuliakan Tuhan apa adanya, bukan ada apanya. Punya komitmen, ya, bagaimana supaya kita bertumbuh, terlibat langsung, ya, terlibat langsung dan berdampak baik buat dirinya sendiri juga buat yang lain. Terus ya, ini beberapa ayat pendukung, saudaraku, ya. Naik, hilang. Ya. Yosua 2 ayat 1-3. Apa adanya? Yosua 2 ayat 1-3. Yosua bin Nun dengan diam-diam lepas dari Sitim 2 orang pengintai, katanya, pergilah, amat-amatilah negeri itu dan kota Yeriko. Maka pergilah mereka dan sampailah mereka ke rumah seorang perempuan sundal yang bernama Rahab, lalu tidur di situ. Ini dulu aja. Kita ketemu nama seorang Rahab. Di Alkitab dicatat Rahab itu seorang perempuan sundal. Tapi dari Rahab, kalau kita telusuri terus, itu akan muncul seorang yang bernama Yesus Kristus. Ya. Dimulai dari ketika Yosua kirim pengintai untuk melihat Yeriko itu kayak apa. Dan pengintai-pengintai itu masuk ke rumah Rahab. Di situ Rahab menolong pengintai-pengintai dari utusan Yosua. Dia seorang nggak benar. Apa adanya loh dia. Di depan para pengintai dia ngomong apa adanya loh. Ya seperti ini, murid itu seperti apa adanya. Dia nggak tutup siapa dirinya. Dia buka apa adanya. Nggak benar. Tapi mau benar. Dia seorang yang nggak benar, tapi dia mau benar. Itu Rahab. Dan akhirnya kalau kita baca cerita ini, pengintai-pengintai ini lolos, lalu pulang beri laporan ke Yosua, dan sebelum pengintai-pengintai itu keluar dari rumah Rahab, mereka bilang, kasih tanda itu, tali kirmisi, supaya nanti kalau kami masuk lagi, dan pasukan melihat ada tali kirmisi yang terlihat, maka mereka akan meluputkan kamu dan keluargamu untuk tidak dihancurkan. Nah, saudaraku, ini Rahab, saudaraku, seorang yang nggak benar, tapi dia apa adanya. Dia nggak tutupi
kejelekannya dia nggak tutupi siapa dirinya, dia buka itu. Dan ternyata justru Tuhan pakai yang apa adanya. Seorang perempuan sundal yang nggak benar, tapi Tuhan bisa ubah seperti ini. Terus kembali tadi, bukan firman-Nya. Ternyata belum saya simpen di handphone, saudara. Naik. Iya. Apa adanya ini Siraham. Saya nggak baca semuanya ya. Tapi hanya satu-satu saja. Seorang murid, dia perlu komitmen dan punya komitmen. Ya. Lukas 9 ayat 23. Lukas pasal 9 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Ini komitmennya. Ia harus menyangkal diri, memikul salib setiap hari, dan mengikut aku. Ya. Setiap orang yang mau mengikut aku, dia harus menjadi murid, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari, dan mengikut aku. Kalau followers nggak usah nyangkal diri, nggak usah pikul salib. Tapi kalau murid, dia harus pikul salib setiap hari seumur hidup. Setiap hari seumur hidup. Seorang murid harus berani menyangkal diri, pikul salib untuk mengikut Tuhan. Ya. Nah, daging kita ini kan nggak suka, saudaraku. Nggak suka dalam tanda kutip dimatikan keinginan-keinginannya. Daging kita ini selalu haus akan keinginan-keinginan. Dan ketika Tuhan mau, kalau kamu mau mengikut aku dengan benar, kamu harus mau menyangkal diri, pikul salib setiap hari, baru mengikut aku. Menyangkal diri, pikul salib, setiap kita ini punya salib masing-masing loh. Bukan salibnya Kristus, salib kita sendiri nih loh. Harus pikul sesuatu yang Tuhan taruh dalam hidup kita, dan itu bisa menjadi beban yang berat buat kita, dan itu harus kita rela untuk pikul. Satu tahun yang lalu ada seorang pendeta muda, wanita, ngomong sama saya ini jadi pendeta muda tapi kok dipojokkan ya Pak. Saya ini masih kerja di rumah sakit, tapi kok banyak orang yang minta saya harus keluar dari pekerjaan. Padahal itu satu-satunya mata pencaharian saya untuk menghidupi keluarga saya. Saya bilang seperti ini, yaitu salib yang harus kamu pikul. Pada satu titik memang harus kamu lepas pekerjaanmu, tapi di titik ini masih boleh kamu bekerja. Kemarin meninggal, masih muda, anaknya 2 masih kecil-kecil. Aduh, saya ingat omongan saya, kamu harus pikul salib memang, tapi satu titik kamu harus lepas pekerjaan. Tapi sampai saat ini kamu masih boleh bekerja. 1 tahun persis tuh. Lebih lah. Juni, ini Agustus, 1 tahun 2 bulan. Kok meninggal? Saya langsung telepon ibunya gembala. Bu, ikut
bersimpati ya dengan meninggalnya anak ibu. Padahal ini sudah digadang-gadang untuk ganti ibunya, sudah jadi gembala. Ibunya sudah umur ya. Ibunya ganti bapaknya yang meninggal. Dan ini keluarga ini sungguh ada kaitannya sama saya terus tuh. Jawa Timur sih. Waktu bapaknya jadi gembala, 1 minggu sebelum dia dipanggil Tuhan, saya ke sono habis kunjungan. Dia sakit, masih sempat-sempatnya mijitin saya, Pak Anies saya pijit ya. Kamu itu sakit, mestinya kamu yang saya pijit. Kok kamu mijit saya? Enggak apa-apa Pak Anies, saya dipijit. Dia punya alat baru, pamer sih. Mau ini enggak? Pakai ini enggak? Enggak usah. Pamer, enggak usah. Pijit aja, pijit. Karena saya hampir 2 hari udah keliling-keliling Jawa Timur, terakhir ke gereja dia, karena dia sakit saya dipijit. Ternyata 1 minggu kemudian meninggal dianya. Wah. Saya mikir nih, ada teman saya yang membuat saya agak resah. Ini gara-gara Pak Anies nih dipijitin harus seminggu meninggal. Wah, bukan itu. Nah, tapi nggak enak juga pernah hati saya. Ini anaknya juga meninggal. Aduh. Pikul salib setiap hari. Sekarang tinggal ibunya sendiri, sudah umur, masih ngebalain jemaat. Saya telepon setiap ya sampai mati dalam panggilannya, karena anaknya udah nggak ada, hanya 1 itu. Ya Pak, ya tetap setia pikul salib, ya, karena dia tinggal di desa, depan gereja itu sawah, kebun tebu. Yang setia Bu ya, udah. Saya belum sempat ke sono. Saudara, setiap kita punya salib masing-masing. Kita mau pikul, kita mau bawa sambil menjadi murid Tuhan, mau diproses Tuhan, mau diajar Tuhan, kita harus tetap mau. Amin, saudaraku. Amin. Ya, saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Dan yang terakhir, penting, Tuhan itu tidak mencari pengikut sebenarnya. Tapi Tuhan mau mencari orang yang mau dimuridkan. Ya. Iya. Artinya menjadi murid itu sangat penting dan bahkan keharusan, sekalipun ada harga yang harus dibayar. Tuhan Yesus mencari orang-orang yang mau dimuridkan, bukan hanya sekedar pengikut. Kalau saudara yang ikut Tuhan, ya kalau Tuhan saudara anggap masih baik, saudara ikut Tuhan. Tapi ketika saudara anggap Tuhan nggak dengerin doa saudara, nggak jawab permohonan saudara, dan saudara merasa, wah Tuhan nggak baik, saudara pasti meninggalkan Tuhan. Ya, ada keinginan-keinginan saudara yang saudara mau supaya Tuhan kabulkan, tapi belum tentu ya sesuai enggak dengan apa yang mau Tuhan. Kadang keinginan-keinginan kita itu bukan sesuatu yang pas buat kita. Nah, hanya sekedar pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu. Tapi kadang-kadang Tuhan punya hal yang lain yang lebih tepat buat kita. Makanya kadang tidak semua keinginan kita Tuhan kabulkan. Ya. Tapi kalau Tuhan beri, kabulkan, itu pasti yang terbaik dan cocok buat saudara dan saya. Makanya jangan pernah menyerah, jangan pernah menyesal kalau ada doa-doa kita enggak dijawab Tuhan. Ya. Jangan pernah menyerah kalau permohonan-permohonan kita belum Tuhan kabulkan sampai hari ini. Ya, tetap sukacita saja. Karena seorang murid itu kan tetap harus melihat gurunya mau apa, kita harus ikuti. Seorang murid nggak boleh maksa gurunya. Dan kalau guru memberi pendisiplinan kepada muridnya, muridnya harus terima. Jangan kayak murid sekarang, gurunya kasih tahu malah matanya diketapel. Gitu. Berapa hari yang lalu kan ada guru yang marahin muridnya karena ketika ada pelajaran apa, muridnya kok nggak ada, dicari.
ketemu di kantin, ngerokok katanya. Ditendang kakinya sama gurunya, saya pikir nendangnya juga pasti nggak kenceng. Oh mungkin lapor sama bapaknya, datang ke sekolahnya gurunya diketapel kena matanya buta. Baru lu. Nah, seorang murid yang baik kan nggak seperti itu. Kalau dia diingatkan gurunya, ya harus diterima. Ya, beda ya murid sekarang sama murid dulu ya. Kalau murid dulu gurunya bawa sepeda, wah muridnya langsung datang, Pak Guru, sepedanya dituntunin sama muridnya. Hujan-hujan, gurunya nggak punya payung, muridnya punya payung, lari muridnya, gurunya dipayungin. Sekarang ketemu murid seperti itu? Nggak ketemu. Muridnya bawa motor, gurunya jalan kaki, ya diemin aja. Enggak ditawarin bonceng Pak, enggak suruh. Wong, langsung seperti itu. Gurunya kehujanan, muridnya bawa payung, bawa mobil juga didemin aja gurunya. Itu murid zaman now. Tapi yang baik juga masih banyak sih terus. Ya saya sebut yang jelek-jelek aja. Yang baik juga banyak, ya. Tapi kan enggak jauh-jauh dari situ murid zaman sekarang kan, ya. Ya itu tadi contohnya guru negur aja ketapel, mana ada zaman dulu guru diketapel matanya sampai buta. Sama kalau kita ditegur Tuhan, kita harus terima. Teguran Tuhan itu tidak hanya lewat kata-kata. Kalau lewat kata-kata kita masih bandel, Tuhan bisa tegur lewat apa aja. Bisa lewat penyakit. Ya, mau seperti itu? Baru setelah sakit gak bisa apa-apa. Tuhan, mau seperti itu? Kalau lewat kata-kata gak digubris, bisa dicabuti satu-satu apa itu Tuhan bisa yang pernah kasih. Nah, kalau sudah nggak punya apa-apa, baru Tuhan. Saya nggak ingin hal itu terjadi buat kita semuanya. Sebelum Tuhan yang tegur, kalau pendeta ingatkan dengerin. Terus kalah loh sama Muslim. Orang Kristen kalah sama Muslim. Harus kita akui. Kalau kiai ngomong apa itu jemaahnya cium-cium tangannya kiai, habis umbelet cium-cium. Kiai ngomong apa juga jamaahnya ya. Orang Kristen enggak seperti itu. Kesentil sedikit kabur jemaatnya. Kesentil sedikit kabur jemaatnya. Akhirnya ya gitu. Enggak pernah jadi murid, jadi follower, pengikut. Jadi pengikut itu enggak terikat justru. Minggu ini sering ikut sini, minggu depan sering ikut sono. Boleh aja. Ya tak? Tapi kalau murid kan enggak. Sampai lulus baru diutus. Ya? Kalau belum lulus tetap tekuk lutut dengerin. Nah, dan saya rindu setiap saudara jadi murid. Ya. Jadi murid itu punya loyalitas tinggi, punya komitmen. Ya. Saya acung jempol sama seorang jemaat, bukan di sini. Dia ngomong gini, saudara, kalau yang lain keluar, saya tetap tidak keluar Paris. Ini bukan di sini loh. Saya masih tetap berhubungan baik sama dia. Dan saya lihat betul, saudara, kalau yang lain keluar, saya tetap di sini Paris. Itu loyalnya tinggi. Berapa kali saya jalan bareng dalam sebuah kepengurusan dan saya lihat gak hanya ngomong dia juga benar-benar terjun, berani berbuat, berani tanggung jawab, dan saya akui belum ketemu orang model seperti ini sampai hari ini. Makanya ketika kemarin di
luncurkan wacana, adain lagi deh Pak Anies pertemuan raya kayak dulu. Saya hanya ngomong, kamu hanya ngomong. Dari dulu kamu ngomong, dari dulu kamu yang jegal. Loh, lah yang kita mau ke sana kamu takut-takutin. Oh, sini gak siap. Sekarang mau ngusulin. Kamu udah tahu biayanya berapa acara itu? Saya kasih tahu ya, 600 juta. 600 juta tahun 98, bukan 2006, 2008. Itu ekonomi kita kuat-kuatnya, Saudara. Nah sekarang 600 juta tahun ini setelah kena COVID baru ngerangkak naik lagi. Gereja siapa yang berani subsidi seperti itu? Ada kamu pikir, diam dia. Nah, seorang murid harus dengerin itu gurunya. Kalau guru kasih disiplin, ya harus diterima. Makanya saya perlu murid-murid di sini, bukan murid saya, enggak sih. Saya juga enggak pinter kok, tapi muridnya Tuhan. Muridnya Tuhan yang punya komitmen, punya loyalitas tinggi terhadap Tuhannya lewat gereja ini. Ya. Kalau hanya pengikut itu kan tadi saya katakan penggembira, penonton, nggak punya komitmen, ya sudah, ya boleh-boleh aja jadi pengikut. Pengikut Tuhan yang Tuhan taruh di sini, tapi ya nggak terlibat pelayanan, ya itu hanya nonton. Ya seperti itu. Kalau saya nunggu pengikut itu pasti perlukan nggak ada kok, gimana coba? Ya daripada saya ngedumel, daripada yang lain ngedumel, loh kok jadwalnya dia kok yang muncul, bukan, loh udah selesai kita. Kalau gereja disepelekan seperti itu ya kita nggak membolehkan nama Tuhan, ya. Jadi saudara harus mau jadi murid, ya. Komitmennya, loyalitasnya tinggi pada Tuhan. Jadi bukan ada apanya, tapi apa adanya. Tuhan melihat saudara itu apa adanya. Makanya buka diri, nggak usah ditutup-tutupi sama Tuhan. Dan Tuhan suka yang gini. Ya, jadilah murid, bukan pengikut. Jadilah disciple, bukan follower. Follower itu suka gini tak? Amin, amin, setuju. Tapi giliran nggak suka, ini tiba-tiba gini. Ya, ingat nggak ketika Tuhan Yesus masuk Yerusalem, Hosana, Hosana, anak Daud, diberkati engkau anak Daud. Nggak lama kemudian mereka yang Hosana, Hosana, mereka teriak-teriak, salibkan dia, salibkan dia, salibkan dia. Makanya gini-gini sama saudara hari-hari ini jangan senang dulu loh, saudara. Minggu depan bisa gini sama saudara. Ya, minggu depan bisa gini terhadap saudara. Follower kan gitu, suka ya gini, nggak suka ya gini, kan gitu aja. Jadi kita nggak butuh follower, kita butuh murid. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Betapa berat menjadi murid Tuhan. Dan kami melihat Yesus pun mengalaminya. Mulai saat itu banyak orang yang meninggalkan Yesus. Hanya tinggal beberapa saja yang masih tekun mau dimuridkan Tuhan. Kalau saudara masuk golongan yang banyak tadi, mudah saudara. Cari Tuhan yang lain ketika Tuhan yang selama ini saudara sembah kelihatannya diam. Terlalu mudah buat kita mencari Tuhan yang lain. Tetapi Tuhan itu tidak menjanjikan kita apa-apa. Sementara Tuhan Yesus setiap perkataannya ya dan amin. Dia nggak akan pernah tarik apa yang dia sudah pernah ucapkan.
sampai hari ini. Maka dia terus akan membimbing kita, memproses kita. Tidak berhenti menjadi pengikut Tuhan yang dapat roti dan ikan ketika Yesus khotbah. Tidak berhenti ketika matanya terbuka setelah sekian lama buta. Tapi terus segala kebaikan-kebaikan yang Tuhan sudah berikan kepada mereka, kepada kita, itu yang akan membuat langkah mereka terus maju menjadi murid Tuhan. Yang memuridkan orang lain. Dan itu yang dicari Tuhan. Dia akan tetap maju, sekalipun yang lain diam dan bahkan mundur. Dia terus akan bergerak, sekalipun yang lain diam. Dan itulah tiba seorang murid. Kiranya Tuhan dapati itu dalam diri kita semuanya. Bukan ada apanya, tapi apa adanya. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Perbaiki, perbaharui kami Tuhan. Sampai kami benar-benar menjadi murid yang Tuhan inginkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita masuk dalam perjamuan kudus, saudaraku. Terima kasih Tuhan untuk perjamuan kudus pagi hari ini. Biarlah Tuhan persekutukan tubuh dan darah Tuhan dalam hidup kami. Supaya ada kekuatan Tuhan mengalir untuk memperbaharui, memperbaiki, mengubah hidup kami, memberikan kekuatan buat kami untuk kami menghadapi hari-hari yang tidak mudah, supaya kami tidak goyah. Berkati roti dan anggur, berkati pelayan berjamaah, dan kami terima perjamuan kudus pagi hari ini dengan hati yang bersuka cita dalam nama Yesus. Amin. Betapa berharganya tubuh dan darah Kristus bagi sempurna, paripurna pengorbanan bagi kita semua. Mulia dosa disucikan oleh darah Yesus. Salibnya salib. Kita berdiri. Oleh darah
hidupku dipulihkan oleh tubuh Kristus. Jangan pernah meragukan pengorbanan Tuhan buat kita. Sekalipun kita harus pikul salib setiap hari untuk mengiring menjadi murid Tuhan, tapi Tuhan berikan kekuatan buat kita untuk kita mengikut Dia, mengiring Dia, menjadi murid Dia, dan memikul salib kita masing-masing. Kita angkat roti di atas kepala kita. Dengarkan firman Tuhan. Malam itu Yesus bersama-sama dengan para muridnya mengambil roti, mengadakan perjamuan. Kemudian Yesus mengambil roti dan memecah-mecahkannya sambil berkata, inilah tubuhku yang terpecah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaran. Setiap kali engkau memakannya, biar engkau mengingat pengorbananku nyata dan sempurna pada dirimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah roti yang kita angkat ini melambangkan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Angkat anggur yang ada di dalam cawan ke atas kepala kita masing-masing. Dan dengarkan firman Tuhan. Lalu Yesus mengambil cawan dan menuangkan anggur ke dalamnya sambil berkata, inilah darahku yang tertumpah karena dosa dan pelanggaran-pelanggaranmu. Setiap kali engkau meminumnya, engkau mengabarkan kabar penderitaanku bagi semua orang. Setiap kali engkau meminumnya, biarlah kuasa darahku sempurna dan nyata bagimu semuanya. Jemaat yang kukasihi, bukankah anggur yang ada dalam cawan ini melambangkan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Yesus. Haleluya Yesus. Setiap saudara yang sudah mengambil bagian dalam perjamuan kudus ini, saudara sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Dalam perjamuan kudus pagi hari ini memberikan kepada kita kekuatan untuk menjalani hari-hari. Biarlah kuasa perjamuan kudus pada pagi hari ini mengubah hidup kita jadi semakin benar di mata Tuhan. Saudara bukan lagi follower, bukan pengikut, tetapi saudara murid-murid Yesus yang bersedia dibentuk, diproses, bahkan memikul salib setiap hari. Seorang murid tidak akan lebih daripada gurunya, itu kata Tuhan. Ini bukan masalah buat kita. Asal guru disenangkan itu sudah cukup buat kita sebagai seorang murid. Jadilah murid-murid Kristus yang kuat, yang setia, yang melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu, Tuhan memberkati. Baik Bapak Ibu, mari kita berdiri sekali lagi. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, sempurnakan ibadah ini dengan kasih Tuhan. Sekiranya ada hal-hal yang tidak berkenan, Tuhan hapus dengan darah Kristus, dengan kasih Tuhan. Dan biarlah kami ambil yang baik, kami ambil yang positif. Bukan untuk mematikan roh kami, tapi untuk menghidupkan roh kami. Kami mau menjadi murid-murid Tuhan dengan dalam segala kondisi. Dan biarlah Tuhan mampukan kami untuk memikul salib kami sendiri setiap hari, sehingga Tuhan semakin dipermuliakan dalam hidup kami. Berkati usaha jemaat-Mu, kiranya Tuhan sumber dari segala sumber pertolongan akan menolong mereka semuanya. Berikan semangat dan sukacita untuk mereka menjalani hari-hari mereka, sehingga mereka tidak kehilangan harapan dan tidak putus harapan, karena berharap kepada Tuhan tidak akan pernah sia-sia. Tuhan berkati setiap jemaat-Mu yang dalam pergumulan. Tuhan tolong mereka supaya dalam setiap pergumulan mereka tetap bisa mengucap syukur, karena Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka
ada waktunya situasi akan diubahkan oleh Tuhan. Terima kasih pelayanan-pelayanan sepanjang minggu ini Tuhan berkati supaya semuanya berjalan dengan baik, nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan pakai semua pelayan Tuhan yang ada, tempat-tempat yang akan dipakai Tuhan juga berkati supaya dari situ mereka boleh semakin mengasihi Tuhan dan menjadi berkat bagi banyak orang. Sekarang kami mau pulang, Tuhan berkati kami semuanya. Mari jemaat yang kukasihi, kita pulang bersama-sama dengan membawa berkat kasih karunia dari Allah Bapa, penyertaan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus akan memimpin kita, menyertai kita dari saat ini sampai datang lamanya. Amin. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah, itulah doa kami Tuhan, dan memperluas, tambahkan kepercayaanmu pada kami Tuhan. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Tuhan berkati kita semuanya.